Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan padamkan roh. Banyak orang menggunakan kalimat dalam pertama Tesalonika 5 ayat 19 ini sebagai tameng ketika ada yang mengkritisi fenomena aneh yang mereka anggap sebagai pekerjaan Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan jangan padamkan roh? Apakah memang mengkritisi sebuah ajaran dan fenomena aneh bisa dianggap sedang memadamkan roh? Simak video ini sampai selesai agar saudara paham. Saudara-saudara, pernah terjadi sebuah fenomena aneh pada era 90-an yang dikenal dengan Toronto Blessing atau berkat Toronto. Sekilas tentang Toronto Blessing. Fenomena ini mulai terjadi di suatu gereja kecil di Toronto, Kanada. Gereja ini tergabung dalam gereja Vineyard yang didirikan oleh pendeta John Wimber. Pendeta dari gereja Vineyard di Toronto ini adalah pendeta John Arnott. Dikatakan bahwa hidupnya dijamah oleh Tuhan melalui kehadirannya dalam kebaktian kebangunan rohani yang diadakan oleh pendeta Benny Hinn di Toronto. Pada tanggal 20 Januari 1994, pendeta John Arnott mengundang pendeta Randy Clark dari gereja Vineyard di St. Louis, Missouri, USA untuk memimpin kebaktian kebangunan rohani selama 4 hari di gerejanya. Dalam kebaktian itu, orang tiba-tiba mengalami fenomena aneh seperti tertawa terbahak-bahak tanpa bisa ditahan beberapa waktu lamanya. Mereka menyebut fenomena ini sebagai holy laughter atau tertawa kudus. Ada juga yang rebah atau jatuh tiba-tiba, terhuyung-huyung seperti orang mabuk, melompat-lompat tanpa kendali, menari-nari, masing-masing orang dengan tariannya sendiri. Ada yang menangis, mengaum, mungkin dianggap singa Yehuda. Tubuh bergetar, berguling-guling di lantai, berteriak-teriak hingga histeris, dan masih banyak lagi yang lain. Semua fenomena aneh ini dianggap sebagai pekerjaan Roh Kudus, dan mereka yang mengatasnamakan diri sebagai hamba Tuhan namun telah membawa ajaran yang menyesatkan. Pada waktu itu, ada juga pendeta-pendeta dari Indonesia yang juga melaksanakan ibadah yang serupa dengan fenomena aneh tersebut. Dan siapapun yang mengkritisi manifestasi fisik yang diklaim sebagai akibat zaman roh versi mereka ini akan dianggap sedang memadamkan roh. Saudara-saudara, beberapa manifestasi aneh pada saat ini sudah tidak nampak, seperti tertawa kudus. Namun yang lain masih terus ada dalam kebaktian-kebaktian serupa. Di antaranya adalah rebah atau jatuh, berguling-guling, juga tubuh bergetar-getar. Semua fenomena ini tidak mendapat dukungan dari kitab suci, sebagai satu-satunya alat untuk menguji sebuah fenomena berasal dari Tuhan atau tidak. Kembali kepada pertanyaan untuk topik kali ini, yakni apa yang dimaksud dengan jangan padamkan roh menurut pertama Tesalonika 5 ayat 19. Saudara-saudara, kata roh dalam teks ini jelas merujuk pada Roh Kudus. Namun perlu dipahami bahwa padamkan roh itu bukan berarti mengeluarkan Roh Kudus dari orang percaya. Lantas bagaimana terjadinya pemadaman roh? Sekarang perhatikan poin-poin berikut. Saudara-saudara, pemadaman roh bisa terjadi saat kita memadamkan semangat pelayanan. Berikut komentar dari Herbert Lockyer dalam The Holy Spirit of God. Menentang atau menolak roh, Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Manusia sebagai orang berdosa bisa menentang atau menolak roh. Mendukakan roh, Efesus 4 ayat 30. Manusia sebagai orang kudus bisa mendukakan roh. Memadamkan roh, pertama Tesalonika 5 ayat 19. Manusia sebagai seorang pelayan bisa memadamkan roh. Atau dengan kata lain, orang berdosa yakni orang yang belum percaya bisa menentang atau menolak Roh Kudus. Yang berikut, orang kudus atau orang percaya bisa mendukakan Roh Kudus. Dan yang terakhir adalah seorang pelayan bisa memadamkan roh. Tafsiran ini kelihatannya didukung oleh 2 ayat berikut ini. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. 2 Timotius 1 ayat 6. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Pertama Timotius 4 ayat 14. Kata mengobarkan secara harfiah artinya adalah menyalakan.
menyebabkan terbakar, mengobarkan lagi, atau menjaga agar tetap berkobar. Ayat berikutnya, "Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah." 2 Timotius 1 ayat 6-8. Kalau kita melihat 2 Timotius 1 ayat 6-8 itu, maka kelihatannya pengobaran karunia itu terjadi melalui keberanian memberitakan Injil dan kerelaan menderita karena Injil. Dan sebaliknya, kalau seorang Kristen tidak memberitakan Injil atau takut memberitakan Injil atau malu memberitakan Injil, maka ini sama dengan memadamkan roh. Yang kedua, memadamkan terang Roh Kudus dalam hati kita dengan mengabaikan pengajaran firman Tuhan. Calvin menganggap bahwa kata memadamkan dalam pertama Tesalonika 5 ayat 19 itu muncul karena Roh Kudus mempunyai fungsi menerangi hati kita. Tetapi Roh Kudus menerangi kita melalui firman-Nya. Sehingga kalau firman Tuhan disia-siakan atau diabaikan, maka itu sama dengan memadamkan roh. Calvin juga memperhatikan bahwa pertama Tesalonika 5 ayat 19 tentang memadamkan roh disusul oleh pertama Tesalonika 5 ayat 20 yang melarang orang Kristen menganggap rendah nubuat atau pengajaran firman. Dan ia menganggap bahwa menganggap rendah nubuat atau khotbah merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan untuk memadamkan roh. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa mengkritisi fenomena aneh yang dianggap pekerjaan Roh Kudus bukanlah tindakan memadamkan roh. Karena memadamkan roh dalam teks ini dapat dipahami sebagai memadamkan semangat pelayanan yang diberikan oleh Roh Kudus. Justru semangat mengkritisi ajaran atau fenomena atau manifestasi yang tidak didukung oleh catatan kitab suci adalah bentuk semangat pelayanan yang direkomendasikan oleh catatan kitab suci. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Pertama Yohanes 4 ayat yang pertama. Demikian penjelasan saya. Semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.